Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Pertapa Gotama menyiksa diri di hutan Uruwela, yaitu selama 6 tahun dalam usahanya mengakhiri penderitaan dari usia tua, sakit, dan kematian. Penyiksaan diri yang beliau lakukan seperti berjemur di terik matahari pada saat siang hari dan berendam di air pada saat malam hari, bahkan sampai memakan hanya 1 butir nasi dalam 1 hari dan dilakukan dalam waktu yang cukup lama hingga digambarkan ketika memegang perut yang terkena tulang belakang. Namun cara-cara seperti ini beliau tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Setelah mendengar syair yaitu jika tali gitar ditarik terlalu kencang maka akan putus, dan jika tali gitar itu dikendurkan terlalu kendur maka suaranya akan sumbang. Nah, dari bunyi syair tersebut beliau menyadari bahwa praktek penyiksaan diri yang beliau lakukan itu diibaratkan seperti sedang menarik tali gitar yang terlalu kencang dan hanya akan putus saja, tidak ada hasilnya apa-apa. Dan kehidupan di istana yang penuh dengan pemuasan nafsu diibaratkan seperti mengendurkan tali gitar. Jadi suaranya akan sumbang. Dari sinilah kemudian Pertapa Gotama menyadari bahwa praktek yang dilakukan terlalu ekstrim tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian beliau dengan menghindari 2 jalan ekstrim pemuasan nafsu dan penyiksaan diri, yaitu mengambil jalan tengah, akhirnya beliau mencapai kesucian tertinggi yaitu arahat dan menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna. Dalam Dhammapada 273 Sang Buddha menyampaikan bahwa ada 1 jalan, tidak ada jalan lain yang dapat membawa pada kemurnian pandangan atau untuk mencapai tingkat kesucian. Jalan ini dikenal sebutan yaitu dengan sebutan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 yang terdiri yang pertama adalah dari pengertian benar atau samaditi. Pengertian benar adalah pengertian yang disertai dengan penembusan atau mengerti dengan jelas tentang 4 kesunyataan mulia, duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Kemudian mengerti dengan jelas tentang hukum tilakana, 3 corak umum. Kemudian penembusan atau mengerti dengan jelas yaitu tentang hukum paticca samuppada. Dan yang terakhir adalah hukum karma dan punarbawa, perbuatan dan kelahiran kembali. Selanjutnya jalan mulia berunsur 8, unsur yang kedua adalah pikiran benar atau sama sangkapa. Pikiran benar adalah pikiran yang terbebas dari pikiran penuh dengan nafsu keduniawian. Pikiran yang memuaskan kenafsuan, memuaskan indera-indera. Kemudian pikiran yang terbebas dari rasa benci, kebencian. Dan yang terakhir adalah pikiran yang terbebas dari kekejaman, sadis, dan seterusnya. Ini adalah yang dikelompokkan dalam pikiran benar. Nah, pengertian benar dan pikiran benar, 2 hal ini dikelompokkan pada kelompok panya atau kebijaksanaan. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah ucapan benar atau sama waca. Ucapan benar yaitu ucapan berusaha menahan diri untuk tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berucap kasar atau caci maki, tidak
berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, menggunjing orang lain. Dan inilah yang dapat dikatakan sebagai ucapan benar. Ada beberapa syarat ucapan itu dikatakan sebagai ucapan benar. Yang pertama adalah ucapan itu betul-betul benar sesuai fakta. Yang kedua, beralasan. Yang ketiga, memiliki faedah atau manfaat. Dan yang keempat adalah tepat pada waktunya. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu perbuatan benar, sama kamanta. Perbuatan benar adalah berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, berbuat asusila, mengkonsumsi barang-barang yang dapat melemahkan kewaspadaan. Ini termasuk dalam kelompok perbuatan benar. Dan yang kelima, unsur kelima adalah penghidupan benar atau sama ajiwa. Penghidupan benar berarti menghindarkan diri dari bermata pencaharian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan makhluk lain. Dalam agama Buddha ada beberapa perdagangan yang seharusnya dihindari, yaitu yang pertama adalah contohnya berdagang makhluk hidup seperti manusia, binatang, itu termasuk makhluk hidup. Kemudian berdagang senjata, berdagang daging, hasil dari pembunuhan, penganiayaan, dan berdagang minum-minuman keras atau benda-benda atau barang yang dapat melemahkan kewaspadaan. Dan selanjutnya adalah berdagang racun. Ada juga beberapa pencaharian salah yang seharusnya dihindari oleh umat Buddha, yaitu mata pencaharian dengan cara menipu orang lain. Terus kemudian dengan cara ingkar janji, dengan cara meramal, kecurangan, memungut bunga yang tinggi. Nah, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar ini dikelompokkan dalam kelompok sila. Pengertian benar, pikiran benar itu dalam kelompok panya. Dan selanjutnya sahabat siswa Buddha, unsur yang keenam adalah usaha benar atau sama wayama. Usaha benar yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan yang ada dalam diri kita. Kemudian berusaha menghancurkan, melenyapkan kejahatan yang sudah muncul ada dalam diri kita, yang sudah muncul dalam diri kita. Kemudian selanjutnya berusaha memunculkan kebaikan yang belum muncul pada diri kita. Dan yang terakhir adalah berusaha memajukan atau mengembangkan kebaikan yang sudah ada dalam diri kita. Kemudian sahabat siswa Buddha, unsur yang ketujuh yaitu perhatian benar atau samasati. Perhatian benar dapat diwujudkan yaitu dalam tindakan, dalam praktek, yaitu perhatian penuh terhadap batin dan jasmani. Kemudian perhatian terhadap perasaan, perhatian terhadap pikiran, dan perhatian terhadap batin. Jadi sebenarnya perhatian benar ini adalah praktek dari Vipassana Bhavana. Nah, Vipassana Bhavana sendiri hasilnya adalah mencapai tingkat kesucian. Dan unsur yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah konsentrasi benar sama samadhi. Konsentrasi benar berarti adalah memusatkan pikiran pada objek yang tepat yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha. Ada 40 macam objek meditasi samatha bhavana yang objek ini jika dipraktekkan tidak menimbulkan hal-hal yang salah, tidak menimbulkan loba, dosa, dan moha. Dan hasil dari konsentrasi benar ini adalah jana.
Disebut juga sebenarnya konsentrasi benar ini adalah praktek dari samatha bhawana. Jadi sahabat siswa Buddha, dari usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, ini kelompok samadhi. Makanya sering sekali kita mendengar ungkapan atau kata-kata yaitu tentang sila, samadhi, dan panya. Kata-kata ini sebenarnya adalah rangkuman dari jalan mulia berunsur 8. Demikian sahabat siswa Buddha, saya akhiri Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.